memuliakan Tuhan di tempat ini, menikmati kehadiran Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya dalam ibadah kita pada pagi hari ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita percaya kita semua akan menikmati kuasa yang daripada Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan kehidupan kita, kita siapkan fokus kita, hati kita, untuk kita datang memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan menikmati setiap kehidupan saya dan saudara lewat setiap pujian penyembahan yang akan kita naikkan, dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, saya ajak kita satuin dalam doa. Kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bahwa maha besar Engkau dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Tuhan yang begitu baik, sungguh Engkau Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Keberadaan kami hingga detik ini Tuhan, bukti cinta kasih Tuhan yang sungguh besar, yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu setiap kami umat-umat yang hadir ya Tuhan, kami datang dengan kerinduan di hati kami, bahwa kami rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, kami tinggalkan segala kesibukan kami ya Tuhan, hanya untuk kami datang mencari akan perkenanan Tuhan. Kami mau jumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Oleh sebab itu kuasai di tubuh, jiwa dan roh kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, mengurapi setiap kami umat-umat-Mu yang akan beribadah kepada-Mu. Tuhan, tutup buku setiap kehidupan kami, bahkan tempat ini ya Tuhan. Hanya kuasa Yesus yang ada di tempat ini melingkupi setiap keberadaan hidup kami. Kami percaya ya Bapa, ibadah kami dari awal hingga akhirnya diberkati oleh Tuhan, dan kami menikmati kemurahan Tuhan, menikmati berkat yang luar biasa pada pagi hari ini. Di dalam ibadah kami percaya ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan daripada Tuhan, ada kemenangan daripada Tuhan jadi milik bahagian kami. Layakan kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami untuk kami masuk di dalam rumah-Mu, kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami buka dan tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mulai masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab lebih baik bagi setiap kami satu hari, bagi kami diam di dalam pelataran-Mu ya Tuhan, menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan mengagungkan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, lewat nafas kehidupan yang Tuhan beri, lewat kekuatan yang Tuhan beri, kami mau pakai untuk menyembahkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih
nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri. Kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini dengan sukacita, dengan semangat dan gairah yang luar biasa. Kita mau puji. Kita mau masuk di gerbangnya Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji.
kuasa Tuhan. Amin. Menikmati kasih kemurahan Tuhan. Dan kita akan menikmati firman Tuhan pada saat ini. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan bejana hatimu untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus adalah penolong yang selalu setia dalam kehidupan. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan dan memenuhi segala keperluanmu. Apa yang kau butuhkan Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Kau tidak pernah kekurangan. Kau punya Tuhan yang kaya akan belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Dengan iman segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Tuhan kami tinggal di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes, amin. Tuhan Yesus penolong dan bersama. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan iman, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan kami. Memenuhi keperluanku. Tak pernah kau kecewakan kami, Bapa. Tak pernah Dia mengecewakan. Dia bukan Tuhan yang gagal. Yesusku, Yesusku, amin. Dia adalah penolong yang jika puji Dia dalam iman percaya, memenuhi keperluan. Amin. Dia sudah memenuhi keperluanmu. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah mengecewakan kami. Yesusku tak pernah segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya dirimu segala perkara dapat ku tanggung.
sahabat yang telah memberikan nyawanya. Kami bersyukur punya sahabat seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menikmati, kami boleh merayakan di mana ketika 2000 tahun yang lalu Engkau mati dan kabar baiknya Engkau telah bangkit. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Engkau, tapi kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau diteguhkan oleh firman-Mu, kami mau dibentuk oleh firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu yang akan mengarahkan hidup kami. Dan kami percaya persoalan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kami percaya kami punya sahabat yang sejati. Kuduskan kami, layakkan kami, proteksi kami semua di tempat ini. Dan kami percaya di tempat ini hanya ada satu roh, yaitu Roh Kristus, yang mengambil alih seluruh kehidupan kami, mengambil alih ruangan ini, dan tidak ada roh-roh yang lain. Terima kasih Bapa, hamba firman-Mu hina dan bodoh ini tidak ada apa-apanya, tapi hamba percaya hamba ada dalam pengurapan-Nya Tuhan. Karuniakan hamba-Mu perkataan yang benar, hamba takut menyesatkan jemaat-Mu. Dan ketika Engkau yang berdaulat dalam kehidupan hamba-Mu, benar-benar apa yang hamba sampaikan isi hati Tuhan, bukan kesombongan hamba-Mu. Hamba percaya semua jadi seturut dengan kehendak dan mau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Meskipun seberapa kita yang hadir, tapi kita percaya tidak mengurangi sukacita kepada Tuhan. Amin. Kita tentunya bersyukur kita boleh ada lagi di tempat ini meskipun banyak kursi yang kosong. Tapi kita percaya kita ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena anugerah cinta Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita semua. Amin. Amin. Saudara berkati Tuhan, tidak berlama-lama, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur. Mazmur 37 ayat 3. Dalam Mazmur 37 ayat 3. Mazmur 37 ayat 3 yang sudah dapat katakan napa dia. Haleluya. Firman Tuhan berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Saudara berkati Tuhan, sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Haleluya. Garis bawahi kata setia. Kita bahas yang namanya kata setia. Setia dalam arti yang lain tentunya dapat dipercaya. Amin. Haleluya. Orang yang setia tentunya orang yang dapat dipercaya. Maka dari itu firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini saya beri tema dapat dipercaya. Haleluya. Saudara yang berkati Tuhan, dalam lingkungan keluarga, suami istri tentunya harus saling percaya. Amin. Kalau tidak saling percaya saudara, orang Manado bilang itu panjulus. Karena kadangkala suami istri saudara ketika istri keluar, kalau suami itu orang bilang penjurus, pencemburu, dia semua pikir lain lagi. Itu karena apa? Orang itu tidak setia, tidak dapat dipercaya. Coba kalau sama-sama saling percaya, saling komitmen. Meskipun mungkin si suami berangkat ke umpamanya istri ada di Bungku dan suami kerja di luar kota atau di luar Sulawesi, entah di Kalimantan, Papua ataupun Tanah Jawa, pasti dia akan tetap percaya. Amin. Karena dia setia. Begitupun sebaliknya si istri. Tapi realita zaman sekarang saudara, banyak suami istri tidak saling percaya. Apalagi kalau suami habis gajian dari pulang kerja. Kebanyakan suami-suami saudara apalagi belum hidup di dalam Tuhan,
dia sisip. Sedangkan yang sehidup mungkin dalam Tuhan, tetap ada yang selip. Haleluya. Ini realita karena pernah saya alami, saudara. Saya pernah kerja di Papua. UMP di sana ketika itu 3 juta. Saya kirim pemain tua 2 juta, saudara. Padahal waktu itu saya jual taktikus lagi di KM, saudara. Jaga terima 67 juta. Saya cuma kirim 2 juta setengah karena bilang begini, saya banyak utang daripada banyak uang. Padahal tidak, saudara, saya pakai di kafe. Karena apa? Tidak dapat dipercaya. Karena tidak setia. Coba jika kita setia, kita dapat dipercaya. Apapun yang kita terima, kita beritahukan kepada istri kita. Begitupun sebaliknya istri. Apapun yang dikeluarkan, diberitahu. Kalaupun tidak diberitahu, karena apa? Sudah saling percaya, amin. Haleluya. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab, orang-orang yang dipercayakan Tuhan, tapi sayangnya mereka tidak dapat dipercaya. Jika kita baca dalam Injil, di mana Yudas, saudara yang berkati Tuhan, Yudas Tuhan pakai menjadi apa? Bendahara dalam pelayanan Yesus. Dia dipercaya Yesus, sayangnya Yudas tidak dapat dipercaya. Alkitab catat dia pencuri. Amin. Tidak dapat dipercaya, saudara. Padahal jabatan bendahara dalam pelayanan itu luar biasa. Kalau berbicara uang, saudara, aduh, paket sadik 50 perak aku ambil. Bayangkan jabatan yang diembankan kepada Yudas. Tuhan mempercayakan Yudas menjadi bendahara pelayanan. Tapi sayangnya Yudas apa? Tidak dapat dipercaya. Tapi saya percaya jemaat Cornerstone semua dapat dipercaya, amin. Haleluya. Pastikan saudara, saya dan saudara dapat dipercaya. Ketika Tuhan mempercayakan apa? Tuhan mempercayakan saya dan saudara kasih karunia, karya keselamatan. Tuhan mau ketika saya dan saudara telah diselamatkan, Tuhan mau pakai saya dan saudara menyelamatkan mereka yang belum diselamatkan. Amin. Harus saudara yang berkati Tuhan. Apakah ketika Tuhan mempercayakan kasih karunia dalam kehidupan kita semua jemaat Cornerstone, dan kita hanya diam-diam saja? Yang penting setiap hari Minggu masuk gereja. Haleluya. Yang penting Selasa Rabu komsel. Amin. No. Jadilah gereja yang berdampak, gereja yang keluar. Maka dari itu setiap komsel materi, mau kemana materi itu, saudara? Setiap orang tua rohani kita, bapak gembala, ibu gembala, susun materi itu membawa jemaat untuk keluar. Haleluya. Jemaat yang bermisi, jemaat yang amanat agung. Karena apa? Tuhan telah mempercayakan itu kepada saya dan saudara. Setiap orang-orang yang percaya. Saudara yang berkati Tuhan, dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, ini berbicara tentang Adam dan Hawa. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang engkau makannya pastilah engkau mati. Saudara berkati Tuhan, manusia pertama Adam dan Hawa. Amin. Ketika Tuhan menciptakan mereka, Tuhan buat dengan kasih sayang, menurut rupa dan gambar Allah. Dan Tuhan mempercayakan apa? Alkitab catat begini, saudara. Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ternyata Adam dan Hawa Tuhan percayakan apa? Untuk memelihara, mengusahakan Taman Eden. Semua yang ada di dalamnya, Tuhan mau mereka mengusahakan itu, memelihara. Tuhan mempercayakan karya yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa tidak dapat dipercaya. Haleluya. Saudara yang berkati Tuhan, bukan bermasalah, oh buah itu dilarang, no. Coba orang kalau dia nak makan, atau cuma pegang-pegang. Yang masalahnya ketika Tuhan mempercayakan kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan Taman Eden dan memelihara, tapi mereka tidak dapat dipercaya. Bukti nyata mereka tidak dapat dipercaya ketika mereka jatuh di dalam dosa.
Tuhan bilang jangan makan. Tapi orang makan. Dapat dipercaya atau tidak? Tidak dapat dipercaya. Begitupun kehidupan kekristenan kita, saudara yang berkati Tuhan. Alkitab sudah catat, orang pemabuk, orang kikir, pengcudu, yang masuk surga. Ini realita. Orang yang tidak bisa mengasihi, orang yang tidak bisa mengampuni, Bapa di surga tidak bisa mengampuni. Tapi realita zaman sekarang kekristenan, untuk mengampuni saudara berat. Betul tidak? Untuk mengungkapkan gampang. Contoh, kasus Sambo, saudara. Sebenarnya kalau dari pandangan kacamata rohani kita, itu bisa menjadi berkat se-Indonesia bahkan dunia. Betul tidak? Bila mana orang itu bisa mengampuni? Karena harus kita sadari, korban dan si pelaku, orang-orang yang percaya, betul? Betul tidak? Coba ampuni. Meskipun hukum berjalan, tapi harus mengampuni. Tapi nyatanya kan tidak ngotot. Padahal setiap hari kita dengar harus saling mengampuni, harus saling mengasihi. Itu berat, saudara. Maka itu ajarannya Yesus luar biasa. Amin. Maka itu saya bagikan kemarin di Komsel. Yesus merubah. Yesus membawa perubahan dalam dunia. Karena Alkitab catat Yesus berkata apa? Jika engkau mendengar firman berkata apa? Kasihi sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi ajaran Yesus, saudara yang berkati Tuhan, maju berapa langkah ke depan, dia berkata apa? Kasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Tidak ada ajaran seperti apa yang Yesus ajarkan. Jadi kita patut berbangga. Dan pelayanan itu dipercayakan untuk saudara. Coba seandainya si keluarga korban mempraktekkan apa yang diajarkan Yesus. Waduh, satu Indonesia, saudara. Oh, luar biasa orang ini. Ini baru bilang politik. Amin. Memang berat, saudara, untuk memperkatakan saling mengasihi, saling mengampuni. Gampang, tapi coba praktekkan. Contoh, saya pernah melakukan tindak kriminal, saudara, pembunuhan, maaf kata, masa lalu. Apakah keluarga korban bisa mengampuni saya? Jika mereka bisa mengampuni saya, mereka sedang mempraktekkan firman Tuhan. Dan ketika saya ada di penjara, saudara, ada sekampung saya, masih keluarga dengan saya, orang bunuh, saudara. Baru si pelaku telepon saya. Pelaku ada di polsek ketika itu dia telepon. Bro, aduh minta maaf. Mana ke saudara, orang Sobagi, mati saudara. Saya katakan apa? Padahal saya saudara, orang belum bertobat. Saya katakan, ya saudara jangan. Terima di proses hukuman. Karena saya sadari saya melakukan tindak pidana yang sama. Begitupun dalam dunia kekristenan, apa yang diajarkan Yesus harus dipraktekkan meskipun berat. Mau tidak mau harus mau. Jangan sampai kita berkata saya pengikut Kristus mau mengasihi saja tidak. Saya pengikut Kristus mau mengampuni saja tidak. Alkitab catat, saudara berkati Tuhan, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, menghujat Roh Kudus, dan yang kedua apa? Tidak bisa mengampuni. Yesus berkata apa? Jika engkau tidak bisa mengampuni, Bapa di surga tidak bisa mengampuni saya dan saudara. Amin. Mengapa kita harus mengampuni? Dasar kita harus mengampuni, saudara berkati Tuhan. Yesus terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Dia terlebih dahulu mengampuni saya dan saudara di mana? Di atas kayu salib. Haleluya. Jadi saudara berkati Tuhan, jadilah orang yang benar-benar dapat dipercaya. Jangan seperti apa yang dialami oleh orang tua kita yang dahulu, Adam dan Hawa. Ketika Tuhan mempercayakan mereka mengusahakan Taman Eden, memelihara Taman Eden, mereka tidak dapat dipercaya. Karena apa? Sudah nyata-nyata saudara dilarang, tapi mereka melewati itu. Mereka melanggar itu. Sorry, larang jangan makan, orang makan. Haleluya. Bisa kita baca, saudara berkati Tuhan. Kejadian 3 ayat 6 berkata demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya,
dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Saudara, ketika saya membaca ini, jika saudara kembali ke dalam penciptaan manusia, manusia pertama Adam, dan Allah itu berfirman kepada Adam. Coba baca. Coba seandainya Hawa kasih itu buah, ketika Hawa makan pun kasih ke Adam nggak makan. Mungkin di dalam dunia ini saudara cuma perempuan saja. Betul ya? Nah? Haleluya. Coba saudara baca. Allah berfirman kepada siapa? Bukan kepada Hawa. Hawa belum ada ketika itu. Coba baca dalam Kejadian 2. Allah berfirman kepada Adam, jangan engkau makan, nanti engkau mati. Tapi yang makan dulu siapa? Hawa. Coba kalau Hawa kasih, Adam so tahu dia mau makan, mau mati dia. Karena Allah berfirman kepada Adam. Coba saudara baca. Ini bentuk kasih untuk kaum Adam kepada kaum Hawa. Amin. Haleluya. Karena saudara dia sudah lihat istrinya sudah mati. Mau tidak mau karena kasih sayang, karena dia cinta kepada Hawa, terpaksa nyebur sama-sama. Haleluya, betul tidak? Coba baca. Coba Adam kalau Adam tidak makan. Ini ada Tuhan yang bilang kita jangan makan, mau mati. Meskipun pada waktu itu mereka tidak langsung mati secara jasmani, tetapi mati rohani. Mereka terpisah dengan Allah, sehingga ketika Allah datang memanggil mereka, mereka sembunyi. Padahal bukan mereka yang sembunyi. Allah tidak bisa menghampiri yang namanya dosa, kudus. Haleluya. Jadi secara langsung ketika kita berdosa, kita jauh dari Tuhan. Maka itu firman Tuhan katakan apa? Pelanggaran hukum Allah itu dosa. Amin. Contoh yang berikut saudara berkati Tuhan. Pembacaan ini sangat familiar dalam telinga kita, pendengaran kita. Di mana Saul, saudara. Firman Tuhan katakan begini. 1 Samuel 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku. Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kulakukan. Padahal Samuel katakan kepada Saul, kamu pergi ke Gilgal dan tunggu Samuel datang untuk mempersembahkan korban. Tapi apa yang Saul lakukan? Ketika dia terdesak, pembacaan dalam 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Karena dia melihat sudah ada pasukan Palestina sudah Filistin ketika itu. Dia so takut saudara. Padahal belum ada peperangan. Dia mengambil inisiatif apa? Dia menyembelih korban, mempersembahkan korban. Padahal Samuel katakan jangan, nanti Samuel yang datang. Dan pada akhirnya firman Tuhan katakan apa? Di dalam 1 Samuel 13. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengkokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaan itu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Bayangkan saudara, Saul ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Tidak percaya. Firman Tuhan jelas katakan tunggu Pak Samuel, dan Samuel yang mempersembahkan korban. Tapi apa? Karena ketakutan dari Saul, dia memberanikan diri mengambil inisiatif. Padahal pada peperangan saudara, baru dia dari gunung sebelah, banyak orang Filistin, banyak tentara Filistin yang sudah berbaris, yang siap mau berperang. Timbul dia punya ketakutan. Padahal dia menyembah Allah yang benar. Dan dia mengambil inisiatif untuk mempersembahkan korban.
Dan apa firman Tuhan katakan engkau ditolak? Haleluya. Firman Tuhan katakan Allah telah memilih orang lain yang dikasihinya. Siapa dia? Daud. Haleluya. Dan jangan sampai saudara dan saya, jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan sudah mempercayakan saya dan saudara, dan nyatanya kita tidak dapat dipercaya, itu bahaya. Amin. Jangan sampai. Jangan seperti Saul. Tuhan sudah mempercayakan dia sebagai raja atas bangsa Israel, dan pada akhirnya dia tidak dapat dipercaya. Dan Alkitab catat apa? Tuhan telah memilih orang lain untuk menjadi raja, dan namanya Daud. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, bukan cuma satu kali saudara Saul bikin kelakuan yang tidak dapat dipercaya. Sebenarnya masih ada kesempatan untuk dia berbalik kepada Tuhan. Setidaknya dia punya keturunan tidak terputus kalau dia sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Tapi nyatanya saudara dia bikin ulang. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 15 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba unta maupun keledai, dan seterusnya saudara. Jika kita baca pembacaan ini, apa yang Saul perbuat? Raja Agag diselamatkan, dan setiap lembu, ternak-ternak yang gemuk dia ambil. Seakan-akan itu baik. Padahal yang Tuhan mau taat perintah, dia tidak dapat dipercaya. Dan jangan saudara baca ketika firman Tuhan katakan begini, tumpaslah, bunuh semua. Saudara harus tahu mengapa Allah membenci Amalek. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, semua yang letih lesu yang ada di belakang, orang Amalek memerangi mereka, orang Amalek membunuh mereka. Itu jahat di mata Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan katakan kepada Yosua, Yosua, ingat baik-baik, engkau harus hapuskan orang Amalek di muka bumi. Karena mereka jahat di mata Tuhan. Jangan sampai kita membaca firman ini, Tuhan yang menyuruh membasmi mereka, ada latar belakang. Haleluya. Iman di luar sana menyerang kita, masa Allah itu pembunuh. No saudara, bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka keluar dengan baik-baik. Ketika mau lewat dari negara bangsa-bangsa yang lain, mereka bertanya, bolehkah kami melewati bangsamu? Air bangsa-bangsa lain pun mereka tidak akan minum, atau rumput-rumput mereka tidak akan dimakan oleh binatang-binatang mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka menghalang-halangi bangsa Israel sehingga mereka berputar. Dan apa yang terjadi? Bangsa Amalek memerangi mereka yang letih lesu. Setiap bangsa Israel yang ketinggalan di belakang mereka bunuh. Ini latar belakang firman Tuhan. Sehingga Allah memusuhi bangsa Amalek untuk dihapuskan dari kolom langit. Amin. Haleluya. Karena mereka jahat kepada Tuhan. Coba seandainya saja ketika bangsa pilihan Tuhan, ketika Tuhan menuntut mereka mau pergi ke tanah Kanaan, ketika melewati bangsa Amalek, ketika mereka mengizinkan bangsa Israel keluar, apa yang akan terjadi dalam bangsa Amalek? Tidak ada apa-apa. Karena mereka mengizinkan umat Tuhan keluar. Haleluya. Jadi jangan heran saudara, ketika ada gereja yang dibangun, banyak yang menggusur, menutup gereja-gereja. Ketika ada penganiayaan, di sana Tuhan bekerja. Karena Tuhan yang beracara, bukan kita. Amin. Di sekolah kita Palembang saudara, di sana ada satu kamar doa, namanya kamar stand. Saudara tahu nggak? Itu martir. GPDI punya martir. Ketika dia penginjilan satu pulau, mereka bunuh dia. Mereka tarik dengan mobil di perahu mati. Dan apa yang terjadi? Darahnya harum di hadapan Tuhan. Amin. Satu pulau dimenangkan. Amin. Haleluya.
Maka dari itu, jangan saudara emosi ketika saudara melihat di YouTube atau Facebook ada gereja ditutup, ada penganiayaan. Di mana ada penganiayaan, di situ Roh Allah akan bekerja. Amin. Haleluya. Ini realita. Jemaat mula-mula ketika mereka menjadi satu kumpulan besar di Yerusalem, orang-orang yang percaya, mereka makan dan minum. Dan timbullah apa saudara? Penganiayaan. Mereka disebar. Jemaat Tuhan makin berkembang. Jemaat di Roma ketika itu, ketika mereka dianiaya, mereka disalibkan. Oh, bukan mundur saudara, makin berkembang. Karena di mana ada penganiayaan, di situ harum. Amin. Dan kita percaya Morwali pasti dimenangkan Tuhan. Amin. Kita harus menjadi alat kesaksiannya Tuhan. Mengapa saya dan saudara dipercayakan kabar baik itu? Ketika kita dipercayakan kabar baik itu, dimanapun orang berada, tempat kerja, lingkungan sekolah, jadilah berkati saja. Amin. Perbiasakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tadi malam pasti ya saudara, keluarganya Aldi kasih sedia kopi. Saya berdoa saudara. Saya suka orang mendengar Tuhan Yesus ini, supaya mereka dimenangkan. Haleluya. Tugas orang-orang yang percaya itu. Jangan kita egois dengan keselamatan yang Tuhan taruh, hadiah yang Tuhan taruh, kita bagikan mereka kepada mereka yang belum menerima hadiah itu. Haleluya. Saudara yang berkati Tuhan, mengapa kita harus dapat dipercaya? Karena orang yang dapat dipercaya pasti berjalan dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata demikian, Amsal 8:20. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah jalan keadilan. Tentunya orang yang setia, orang yang dapat dipercaya berjalan di dalam kebenaran. Amin. Dia tidak mau berjalan yang tidak benar. Betul tidak? Saudara-saudara telah dimerdekakan, kita sedang merayakan kebangkitan Yesus. Tentunya Yesus saat ini, jika kita memperingati, di mana ketika dia bangkit 40 hari baru dia terangkat ke surga. Dia menampakkan diri, jika kita baca dalam Korintus, dia menampakkan diri 500 pasang mata. Dan terakhir kepada Paulus, karena Paulus menganggap dia yang paling hina. Haleluya. Kita harus berjalan dalam kebenaran. Kalaupun ada teman, ketika kita lihat dia sudah mengarahkan kita atau mengajak kita di hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. No, lebih baik kita tidak punya teman dalam dunia daripada kita ditolak Tuhan. Satu statement hamba Tuhan yang terkenal berkata begini, lebih baik dia berdiri dengan Yesus dan pada akhirnya dihakimi dunia, daripada dia berdiri dengan dunia dan pada akhirnya dia dihakimi oleh Kristus. Amin. Haleluya. Jadi jemaat Tuhan, lebih baik kita berdiri dengan Yesus, dengan Kristus, dan pada akhirnya kita dihakimi dunia, daripada apa? Daripada kita berdiri dengan dunia, mengikuti keinginan-keinginan dunia, dan pada akhirnya kita dihakimi oleh Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang berkati Tuhan, ada contoh dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jika kita baca Loncat ayat 23 berkata demikian. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka pada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api. Saudara berkata Tuhan, ini resiko. Amen. Ini konsekuensi ketika orang berjalan di jalan yang benar. Banyak tantangan tentunya. Saya pernah baca di
di tidak salah di Facebook ada gambar-gambar motivasi. Jika kita tanam padi, rumput itu tumbuh, betul tidak? Coba kita tanam rumput, apakah padi tumbuh? Tidak. Betul? Haleluya. Ketika kita melakukan kebenaran, banyak yang menyoroti kita, banyak yang mau menjatuhkan kita. Contoh saja dalam pemerintahan. Ketika orang itu benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan bersih, banyak yang mau menjatuhkannya. Mengapa? Setiap orang-orang yang tidak benar mau menjatuhkan dia agar apa? Semua kebusukan disembunyikan. Tapi ketika benar-benarnya orang mungkin pimpinan dari anggota-anggota yang bekerja di pemerintahan, ketika dia benar-benar berjalan jalan yang benar, dia pasti akan menyoroti yang di bawah. Betul tidak? Yang tidak benar, dia harus luruskan. Mengapa? Dia seperti itu karena dia dapat dipercaya. Ketika kita di dalam dunia pemerintahan mau dilantik, pasti dilantik dengan apa? Kalau agama Kristen pasti dengan Alkitab, betul? Kalau mungkin agama lain pasti pakai bukunya kitab suci. Tapi sayangnya realita zaman sekarang, sedangkan orang-orang yang percaya tidak dapat dipercaya. Haleluya. Coba saudara bayangkan, ketika saya dirampi, saya khotbah begini. Karena di sana saudara tidak ada akses jalan kendaraan. Indonesia sudah merdeka, saudara puluhan tahun, misalnya belum merdeka. Bukan cuma daerah sana, banyak juga daerah-daerah pedalaman yang lain. Saya khotbah begini. Yusuf zaman dulu dengan sekarang beda. Yusuf zaman dulu di penjara dulu baru jadi apa? Menteri. Tapi Yusuf zaman sekarang berbeda. Jadi anggota dewan dulu, baru pancuri, korupsi. Ini realita saudara, betul? Jangan sampai seperti itu. Coba bayangkan, Yusuf zaman dulu, dia difitnah meskipun dia tidak salah. Dia dipenjara berapa tahun, baru dia dipromosi Tuhan. Karena apa? Yusuf zaman dulu dipercaya oleh Tuhan. Yusuf dan zaman dulu dapat dipercaya. Bayangkan Tante Potifar saudara coba buka, dia dulu supaya Yusuf ini mau. Mengapa? Karena Yusuf dapat dipercaya. Coba Yusuf zaman sekarang, Tante Potifar mau buka saudara, kadang-kadang ini. Betul? Haleluya. Ini realita saudara. Orang ada bilang ikan saudara semeja, jangan kasih biar. Ini realita. Tapi Yusuf zaman dulu dapat dipercaya. Dia difitnah, dia tidak buat dosa. Dia dimasukkan dalam penjara, dia tidak mengeluh. Dia lewati semua proses yang Tuhan izinkan dan pada akhirnya apa? Dia dipromosi Tuhan menjadi orang kedua di Mesir. Tapi Yusuf zaman sekarang berbeda. Jadi dulu Perdana Menteri, anggota dewan atau legislatif, baru dia dipenjara. Karena apa? Salah mempergunakan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Karena dia tidak dapat dipercaya. Haleluya. Saudara yang berkati Tuhan, orang yang dapat dipercaya akan mengalami yang namanya promosi. Firman Tuhan katakan begini, Matius 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Hai hambaku yang setia. Orang yang setia dapat dipercaya. Ini berbicara talenta saudara yang Tuhan percaya. Ketika Tuhan percayakan, dia jalankan itu. Ternyata dia dapat dipercaya. Dan orang yang dapat dipercaya akan menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Siapa orang punya Tuhan? Yesus tentunya, amin. Contoh saudara berkati Tuhan, orang yang dapat dipercaya. Daud banyak mengalami yang namanya promosi dari Tuhan. Karena apa? Dia dapat dipercaya. Coba saudara bayangkan dalam Mazmur 78 ayat 70 sampai 72 berkata demikian. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba,
dari tempat domba-domba yang menyusui. Didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Sedangkan dalam 1 Samuel 17 ayat 20 dan 28 berkata demikian. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat kekuatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ayat 28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu? Saudara, cuma 2-3 ekor yang Daud gembalakan, tapi dia orang yang bertanggung jawab. Amin. Tuhan promosi Daud. Jika kita baca pembacaan ini seterusnya, dia mengalahkan Goliat. Mengapa? Karena dia dapat dipercaya. Tuhan mempercayakan cuma 2-3 kambing domba, tapi dia pelihara itu dengan kasih sayang. Dia dapat dipercaya karena dia orang yang bertanggung jawab. Amin. Orang yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Ketika orang yang bertanggung jawab, orang yang dapat dipercaya, Tuhan pasti promosi. Entah dalam pekerjaan. Amin. Karena kita dapat dipercaya. Coba kalau kita tidak dapat dipercaya, tak mungkin bos mau kasih dia gaji. Bos tuh pernah dapat ikan dong. Besok selip lagi ini 2 lembar. Bos mungkin berdiam. Tak dapat dipercaya. Betul? Mungkin ada serba belanja, ada kembalian mungkin. Dia pura-pura mati sendiri. Bos taruh kira lagi, tak dapat dipercaya. Tidak akan dipromosi. Seperti Ibu Gembala katakan, orang mau masuk kerja apa sih? Poin-poin yang pertama itu dapat dipercaya, jujur. Haleluya. Tapi saya percaya kepada semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mungkin sedang nonton. Saudara dan saya pasti dapat dipercaya, amin. Karena orang yang dapat dipercaya akan dipromosi oleh Tuhan. Contoh Daud dapat dipercaya sehingga dia dipromosi oleh Tuhan. Haleluya. Berikut saudara, orang yang dapat dipercaya, Timotius. Jika kita baca Timotius saudara, dia menjadi pengerjaannya Paulus, dia umur 16 sampai 18 tahun. Dia menjadi gembala yang paling muda. Di masa itu saudara, untuk menjadi pemimpin spiritual, usia seperti itu dicela, diejek, merasa tidak layak. Tapi bukan masalah usia, bos. Masalah dapat dipercaya. Amin. Paulus mempercayakan pelayanan kepada Timotius. Mengapa? Meskipun Timotius masih muda, diperkirakan umur 16 sampai 18 tahun, tapi Timotius dapat dipercaya. Zaman sekarang, jangankan umur 18 tahun, ada 40-50 tahun tidak dapat dipercaya untuk pelayanan. Mengapa? Firman Tuhan sudah katakan, harus jaga ini, jaga itu, jaga ini. Jangan ini, jangan itu. Tapi melanggar. Haleluya. Jadi saudara dan saudara harus dapat dipercaya. Begitupun dengan Timotius, firman Tuhan katakan begini, 1 Timotius 4:12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan perumpamaan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua yang mendengar engkau. Coba bayangkan, semua yang mendengar engkau. Masih muda sudah mengajar. Kenapa? Dia dapat dipercaya, bos. Haleluya. Masih muda saudara, sudah mengajar. Kenapa dapat dipercaya? Bukan masalah usia, meskipun di zaman itu usia seperti itu dianggap rendah, dianggap remeh.
tidak layak, tidak mampu. Karena jika kita belajar untuk menjadi seorang rabi, itu harus umur 30, bos. Baru layak untuk pelayanan. Maka itu Yesus ketika dia keluar umur berapa? 30. Untuk pelayanan, dianggap rabi. Tapi Timotius, Paulus mempercayakan jemaat untuk mengajar. Diperkirakan umur 16 sampai 18 tahun. Mengapa? Karena dia dapat dipercaya. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, tentunya jika kita mengakui pengikut Kristus, kita harus menyadari bahwa kita dipercayakan kabar baik. Dan orang yang dipercayakan kabar baik itu tentunya kita harus dapat dipercaya. Firman Tuhan katakan begini, 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Amin. Saya dan saudara adalah hamba-hamba Allah. Musa saudara, meskipun dia orang yang besar, Alkitab catat dia mengeluarkan bangsa Israel, menuntut bangsa itu keluar tanah Mesir. Alkitab catat dia hamba. Amin. Begitupun saya dan saudara, setiap kita orang-orang yang percaya, kita adalah hamba-hamba Kristus. Dan kita semua harus dapat percaya. Kita kembali dalam pembacaan dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu, pekerjaan apapun itu, banyak tantangan, banyak persoalan, Alkitab catat seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu atau pekerjaan dalam kehidupan saya dan saudara, atau pelayanan kepada saya dan saudara, Dia akan bertindak. Amin. Haleluya. Karena firman Tuhan jelas katakan, ada jaminan, ada pembelaan, ada pertolongan dari Tuhan. Dan jika kita baca dalam ayat 4 yang berkata demikian, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika kita dapat dipercaya, apapun yang kita minta kepada Tuhan, dan tentunya harus maunya Tuhan, bukan maunya kita. Amin. Dia akan memberikan itu dalam kehidupan kita. Dan apa yang harus kita minta? Firman Tuhan katakan, minta roh itu agar tetap dalam kehidupan saya dan saudara. Maka itu Daud katakan apa? Jangan engkau ambil rohmu. Haleluya. Karena ketika roh itu tidak ada dalam kehidupan saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya percaya jemaat Cornerstone, kita semua dapat dipercaya. Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan kabar baik itu. Amin. Mari kita tutup mata jasmani kita. Saya undang musik. Haleluya. Puji Tuhan. Kita dalam hadiratnya Tuhan. Tentunya ketika Tuhan mempercayakan kita kabar baik, kita harus dapat dipercaya. Haleluya. Kita angkat pujian, hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Coba saudara bayangkan, saudara renungkan, di mana ketika Daud dia dapat dipercaya, dia dipromosi oleh Tuhan. Mengapa dia dipromosi oleh Tuhan? Karena dia dapat dipercaya. Dia memimpin bangsa Israel unity, dia mempersatukan tanah Israel karena dia dapat dipercaya. Begitupun dengan Timotius. Meskipun Timotius masih muda, tapi Paulus mempercayakan pelayanan kepada Timotius untuk mengajar. Bukan masalah usia, tapi masalah Timotius dapat dipercaya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saat kita melihat jalanmu, haleluya. Saudara sudah baca, ketika orang dapat dipercaya, apapun masalah kita, Tuhan akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu,
mereka yang belum mendengar kabar baik. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami benar-benar dapat dipercaya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu jangan Engkau biarkan jatuh di semak duri. Firman-Mu jangan Engkau biarkan jatuh di bebatuan, dan jangan biarkan jatuh di pinggir jalan, tapi izinkan firman-Mu jatuh ke hati kami yang terbaik. Biar tumbuh berakar berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentuk syukur kami telah dengar firman. Kami akan memberikan persembahan besar kecilnya dari surga. Kami memberi dengan sukacita. Karena kami percaya berkat yang besar sudah kami terima, yaitu berkat keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati hamba yang sudah memberikan berkat lewat firman Tuhan. Kita akan beri korban persembahan, dan dimulai dari sebelah kiri saya dan selanjutnya sebelah kanan. Kita naikkan satu pujian. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah raya kita pada siang hari ini. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik. Suara Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Habis Tuhan baik.
terbatas kuasamu, tak terbatas kasihmu. Betapa tinggi, betapa dalam, betapa lebar dan panjang kasihmu. Dan kami mau terjun, kami mau mengenal kasih itu. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah, kami sudah menyembah, memuji terlebih lagi. Kami sudah dengar firman-Mu. Terus teguhkan firman dalam kehidupan kami, meteraikan firman dalam kehidupan kami. Bahkan kami sudah memberi Tuhan korban syukur, persembahan kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati apa yang sudah kami beri. Dan kami percaya berkat yang besar sudah kami terima dari Tuhan, itu berkat keselamatan. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati semua jemaat Cornerstone yang ada. Dari anak sekolah minggu, pemuda remaja yang seluruh lanjut usia diberkati oleh Tuhan. Baik itu yang ada beribadah di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Baik setiap jemaat Tuhan yang berpergian, Tuhan berkati dimanapun mereka pergi dan berada. Jadikan mereka berkat Tuhan Yesus yang baik. Memberkati bangsa ini, bangsa Indonesia, dari pusat sampai pelosok desa, dari yang tertinggi sampai yang terendah diberkati oleh Tuhan. Memberkati pemerintah di Sulawesi Tengah, terlebih khusus Morowali, desa IP diberkati oleh Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, suku bungkus suku Tombelalang boleh dimenangkan oleh Tuhan. Kerinduan kami Bapak yang baik, ada suku asli datang beribadah di tempat ini, memuji, mempermuliakan bersama-sama kami di tempat ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati pelayanan misi dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan tolong jadikan mereka berkat serta dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang berasal daripada Tuhan. Memberkati organisasi kami, organisasi GPD Gereja Pentekosta di Indonesia. Jadikan organisasi ini teladan, jadikan organisasi garam, jadikan organisasi ini Tuhan dampak untuk organisasi yang lain, menjadi contoh, menjangkau jiwa-jiwa yang jauh akan Tuhan. Memberkati panti asuhan, panti jompo, pemulung, fakir, miskin ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka cita-citakan buat berhasil, asal tidak keluar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami bawa orang di penjara, Tuhan tolong mereka dari Sabang sampai Merauke. Ubahkan mereka, pulihkan mereka, beri hati yang baru, hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan. Ketika mereka keluar dari penjara-penjara, mereka berdampak untuk keluarga, berdampak sanak saudara, berdampak dimanapun mereka pergi dan berada. Apa yang kami perbuat jauh dari sempurna, Tuhan Yesus yang baik. Tapi kami percaya nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang sempurna, yaitu nama Yesus, yang akan menyempurnakan ibadah dari pagi sampai pada siang pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami teringat dengan kekasih-Mu, anak-Mu Tuhan, di mana pemuda Aldo boleh berjumpa dengan tanggal kelahirannya Tuhan. Dia boleh menginjakkan di usia yang baru, genap 28 tahun. Meskipun dia tidak ada bersama-sama dengan kami di tempat ini, dia saat ini berada Tuhan di dekat perbatasan Kendari. Tuhan tolong dia. Kami percaya ketika dia boleh menginjakkan usia yang baru 28 tahun, ini bukan karena kuat hebatnya Tuhan, bukan karena kuat hebat dari orang tuanya, tapi ini semua karena semata-mata anugerah Tuhan. Biar terus di usia yang baru ini dia menjadi berkat, usia yang baru dia menjadi teladan, menjadi garam dimanapun dia pergi dan berada. Jadikan pemuda Aldo saksi untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, ampuni hamba-Mu, mungkin hamba sudah mencuri kemuliaan-Mu, tapi tidak dalam hati pikiran hamba untuk mencuri kemuliaan-Mu. Karena kemuliaan, keagungan, kita hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Engkau. Karena Engkau yang layak disembah, Engkau layak dipuji. Begitupun Tuhan, setiap hamba-hamba yang sudah mengambil bagian, kembalikan kami urapan yang baru untuk kami lagi pakai melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang hari ini setiap jemaat yang ada, hidup mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Maka pencarian pekerjaan apapun yang dikerjakan jemaat Tuhan Cornerstone yang ada, diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengakhiri ibadah raya kami pada pagi menjelang siang hari ini. Maka dari itu Bapa yang baik, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk Tuhan melepaskan berkat. Dan hamba percaya ketika hamba mengangkat tangan, bukan tangan hamba-Mu lagi, tapi tangan Tuhan yang melepaskan berkat untuk jemaat Tuhan yang ada. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Perhatikan dengan baik, Tuhan Yesus berada di depanmu, sedang menuntun engkau. Tuhan Yesus berada di belakangmu, mendorong dan menyokong engkau. Dia berada di samping kiri kananmu, menjaga memelihara engkau.
berada di atasmu memberkati engkau, berada di bawahmu menjaga engkau jangan sampai engkau jatuh tergeletak. Terimalah berkat yang besar ini, berkat kesehatan, kekuatan, sukacita,